Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ukhuwah, berjumpa lagi dengan saya Awan di podcast YKU Bali. Sebarkan kebaikan. Oke, teman-teman atau sahabat-sahabatku semua, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali. Halo Pak Rafiq, apa kabar? Alhamdulillah kawan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu nih Pak Rafiq. Wah, udah berapa lama nih kita nggak bercuap-cuap ya Pak ya? Iya, lama kawan nggak undang saya. Karena kita ngundangnya spesial Pak, 3 bulan sekali wajib harus hadir di sini Pak. Ya Allah, nggak boleh dirubah ya? Iya, nggak boleh dirubah ya. Jadi waktu tema kemarin itu kan terkait tentang progresnya di tahun 2022-2023. Mungkin ini akan menjelangnya dari tahun 2023 ke 2024. Oke. Iya Pak ya. Oke, kita kan sharing-sharing, kita santai aja nih teman-teman semua, kita santai. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Rafiq. Siap. Ya, yang pertama itu, bagaimana sih Pak perkembangan YKU Bali selama 3 tahun terakhir ini? Oke. Gimana tuh Pak? Jadi saya sapa dulu ya. Ya boleh, silakan Pak, boleh silakan. Sahabat ukhuwah yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di sini diundang sama Kak Awan. Iya. Untuk ngobrol-ngobrol santai seputar apa tadi Kak Awan? Persiapan menjelang 2024 dan cerita tentang 2023 ya. Iya, betul. Oke. Jadi berkait dengan yang Kak Awan tanyakan, bagaimana perkembangan YKU di 3 tahun terakhir ini? Alhamdulillah, kalau bicara YKU ini, jangankan 3 tahun terakhir, mulai sebelum lahir pun saya bisa cerita. Sudah menjiwai berarti Pak ya? Jadi YKU kebetulan yayasan yang memang saya adalah salah satu bidannya, mulai dari sebelum lahir sampai dia beranjak dewasa saat ini. 3 tahun terakhir ini konsentrasi kita di YKU adalah fokus dengan bagaimana kita memperbaiki sumber daya manusia, SDM-nya berarti Pak ya? SDM. Oke. Dan alhamdulillah SDM itu ada internal, ada eksternal. Kalau kita bicara internal, nanti pasti Kak Adi akan bertanya lagi, di internal sekarang kok mulai kelihatan banyak anak muda. Itu saya akan cerita juga kalau ditanya. Iya, pasti itu. Kalau di eksternal, kami lebih fokus sekarang anak didik atau penerima manfaat kami itu bagaimana kami kelola dengan baik untuk mereka nanti setelah harus berdiri sendiri itu memiliki kemampuan baik dari ilmu dasar maupun skill. Jadi semua kami persiapkan. Alhamdulillah so far progresnya bagus. 3 tahun ini semua akselerasinya sudah mulai kelihatan. Tinggal kita melihat nanti outputnya bagaimana. Oh gitu. Ya, secara umum clue-nya begitu. Kalau Kak Adi tanya nanti lebih detail, saya akan cerita lagi. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Dan juga ini Pak, mungkin yang ingin ditanyakan atau kita mungkin ada beberapa juga sih ini Pak, terutama strategi khusus untuk menunjang tahun ini ke tahun depan tuh bagaimana Pak? Oke. Jadi Kak Adi, alhamdulillah kayaknya nih ceritanya seputar SDM ya. 3 tahun terakhir ini memang konsentrasi kita sudah kita tinggalkan dari urusan fisik ya. Fisik bangunan kita sudah cukup baik. Jadi di satu lokal yang kita punya itu, kita punya sekolah, kita punya laboratorium untuk pengembangan skill, kita punya beberapa sarana-sarana untuk pertemuan-pertemuan, termasuk ruangan ini pun ini adalah salah satu sarana yang kami miliki kan gitu Pak Haji. Oke. Kawan, sorry. Sekarang kami menyongsong 2024 itu yang kami lebih matangkan lagi bagaimana SDM internal kami ini lebih siap menerima tantangan karena pekerjaan di depan itu jauh lebih menantang ya. Kemudian jauh lebih seni dan bagaimana caranya kita memastikan diri untuk mampu bergerak. Bahkan mungkin nanti ada lari-lari kecil untuk mengejar sehingga di 2024 apa yang menjadi target penguatan di lembaga kami ya, penguatan SDM itu mulai ada realisasi yang lebih baik untuk manfaat bagi internal dan eksternal. Berarti supaya tercapai gitu Pak Rafiq ya? Insya Allah, amin. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Dan juga begini Pak,
mungkin kalau kita melihat kinerja, ya kan, Ya. Bapak kan kepingin bahwasannya YKU ini yang terutama untuk khususnya untuk internal, Ya. untuk biar bisa menjajaki lebih baik lagi, begitu kan di tahun 2024. Dan kalau kita melihatnya sekarang ini, banyak sekali pegawai-pegawai yang Bapak ambil nih yang muda-muda, yang jiwanya membara, apalagi di bulan ini adalah bulan Sumpah Pemuda. Oke. Iya, betul ya, Sumpah Pemuda ya Pak ya? Pak Pemuda bulan lalu. Oh, bulan lalu, apa nih? Ini semangat Juang pahlawan. Luar biasa, lupa ya sobat ya, nggak apa-apa ya, kita kan santai nih, relax. Itu Pak, itu kenapa Bapak mengambil orang-orang muda, orang berjiwa-jiwa semangat muda gitu Pak, nggak lagi di umur 40 tahun ke atasnya yang kita ambil gitu. Saya tahu maksudnya Kak Adi tadi kenapa bilangnya bulan pemuda ya. Iya betul. Kak Adi cuma mau ngetes sama saya. Enggak, itu Kak Pak Rafiq masih ingat nggak bulan ini apa? Ya kan? Jadi Betul. kawan ini adalah salah satu tim kreator yang ada di kami. Ya, kenapa kita saat ini fokus kepada teman-teman yang muda, sahabat-sahabat muda? Karena seperti yang saya cerita tadi, kawan, bahwa persiapan kami dengan kami membuat sekolah yang ada ada penambahan keahlian skill. Ini kami siapkan untuk menunjang operasional kita di masa depan. Bahasa kerennya kalau orang dulu bilang, kami sudah menyiapkan regenerasi. Regenerasi. Jadi proses ini sedang berjalan. Kak Adi adalah salah satu regenerasi yang akan kami siapkan untuk nanti sebagai tokoh-tokoh YKU di masa yang akan datang, yang Amin, akan insyaallah kami ya. khidmat lagi kepada umat. Itu harapannya. Jadi kita saat ini dengan semangat yang semangat juang di bulan November ini, kemudian kalau kita flashback kemarin lagi di bulan Oktober adalah bulannya orang muda. Itu semua sebetulnya setiap hari yang ada di kami adalah semangat muda, semangat juang itu selalu ada. Karena tim kami memang banyak anak mudanya, dan kami fokus kepada anak muda karena memang mereka adalah kader-kader yang sudah kami siapkan untuk regenerasi di masa yang akan datang. Oke. Jadi saat ini sampai target di 3 tahun ke depan, ya, sebelum nantinya di 2027, insya Allah kami sudah betul-betul menyiapkan kader-kader yang memang siap untuk kami bentuk karakternya untuk bagaimana mendesain YKU ini sebagai lembaga nirlaba yang selalu menyebarkan kebaikan. Subhanallah, luar biasa Begitu, sekali. Oke Pak Rafiq. Dan juga ini Pak Rafiq, tadi kan kita sudah ngomongin masalah podcast ini. Ini adalah tempat di mana fasilitas yang diberikan oleh yayasan. Apakah ini juga termasuk dari strategi yang akan dikembangkan mungkin di 2024 Pak Rafiq? Oke. Saat ini kehidupan kita tadi itu tidak lepas dari audiovisual. Betul. Audiovisual adalah penunjang utama satu pekerjaan multimedia. Kak Adi sejak bangun tidur sudah menikmati multimedia kan, sampai tidur, dan begitulah image yang terjadi di masyarakat Indonesia pada khususnya dan Asia secara umum. Jadi saat ini kenapa kami cukup fokus dengan podcast, kami fokus dengan multimedia, karena memang kami tidak ingin tertinggal di urusan ini. Jadi ini salah satu sarana tulang punggung yang kami persiapkan untuk bagaimana masyarakat juga bisa menikmati sebetulnya apa sih YKU itu. Biar tahu Pak ya, lebih mengenal lagi ya. Nanti dari sini masyarakat pasti akan lebih kepo lagi Iya, kan. betul. Kawan. Jadi akan lebih kepo lagi, lebih browsing lagi, lebih stalking lagi. Betul. Sebetulnya YKU itu apa? Nanti tinggal dia explore, nanti dari situ dia akan tahu Iya. bahwa YKU ini adalah sebuah lembaga yang kehidupan sehari-harinya adalah menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan. Itu adalah tagline yang saat ini YKU Iya. pegang ya Pak ya. Oke Pak, mungkin di bulan Desember ini akan ada program, di mana program ini yang saya dengar akan berjalan insya Allah di tanggal 21 Desember 2023 Ya. di salah satu kota atau desa di Karangasem ya Pak ya. Betul itu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira persiapan yang sudah dilakukan untuk YKU sendiri untuk program itu bagaimana Pak? Oke. Kegiatan yang akan dilakukan itu adalah kegiatan rutin kalau nggak salah ya Kak Adi ya. Betul. Itu kegiatan rutin tahunan yang memang selalu kami langsungkan. Insya Allah persiapan semua baik, bagus, berjalan dengan baik. Tim sudah berkoordinasi. Saat ini justru kami sedang berusaha mengejar jumlah peserta yang membludak.
Oh, Jadi kami bukan mengejar bagaimana persiapan tim kami sudah siap. tim sudah ini ya tinggal Insya eksekusi Allah gitu insya semua Allah ya. sudah siap, tinggal Oke. bekerja. Yang justru kami kejar saat ini bagaimana jumlah peserta bukan hanya terpenuhi tapi melebihi dari apa yang Melebihi kita targetkan. Oke, siap. Itu yang kita harapkan. Jadi persiapan semua insya Allah sudah kami siapkan dengan baik. Berarti Itu program kawan. tinggal diluncurkan saja ya. Tinggal dijalankan. Tapi ini kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara kita nih Pak, atau sahabat-sahabat ukhuwah ingin berdonasi nih bisa juga ya Pak ya untuk melancarkan kegiatan kita untuk hitanan massal juga ya Pak ya. Ya, Jelasnya buat sobat-sobat, jika ingin kalian berdonasi bisa langsung aja datang di Jalan Gunung Bromo. oke. Di situ tempat kelas kita Pak ya. Ya, Cabang yang ada di Monang Maning. oke. Saat ini YKU punya beberapa kantor kawan. Jadi salah satu kantor kami itu ada berlokasi di Jalan Gunung Bromo, Gunung Bromo. Denpasar. Kakak-kakak bisa lihat sebentar di bawah ini. Ini tertulis di alamatnya. Kemudian kakak-kakak bisa lihat yang di sebelah sini ada nomor telepon dan nomor WA-nya. Dan yang paling simpel lagi Kak Adi atau kawan, kalau mager ya, hanya kepingin beramal melalui tempat tidur atau tempat duduk, bisa langsung di Rekening yang tertera di sini. ini ada rekening tertera. Kakak-kakak atau sahabat ukhuwah semua yang ingin berdonasi bisa langsung transfer ke nomor ini untuk kegiatan hitanan massal kita di Betul. bulan Desember 2023. Oke Pak Rafiq, ini untuk menjelang pertanyaan terakhir nih teman-teman nih buat Bapak Rafiq nih selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Bali. Untuk tahun ke depan kira-kira YKU ini akan melangkah seperti apa nih Pak ke depannya? Ya, YKU tagline-nya menebarkan kebaikan. Jadi kami pasti akan bergerak lebih baik untuk bagaimana memberikan rasa kebaikan itu kepada semua umat. Ya, jadi kami punya sekolah ramah biaya yang tujuannya memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa bersekolah dengan layak, yang mana sekolahnya memberikan kualitas yang baik. Jadi dengan cara itu kami ingin berbakti kepada masyarakat. Bagaimana mewujudkannya? Ya kami nggak main-main dong. Tadi saya sudah cerita. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini kami lebih fokus untuk memperbaiki kualitas kinerja dan sumber daya manusia yang kita punya. Tahun depan tinggal kita nikmatin saja. Persiapan kami sudah lakukan dengan baik. Guru-guru yang ada di sekolah kami sudah persiapkan dengan bagaimana mereka hanya tinggal mengajar. Mereka sudah tidak berpikir lagi hal lain yang mengganggu aktivitas pembelajaran nanti. Oke. Kemudian dari sisi pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan urusan pengelolaan zakat, infak, sedekah, alhamdulillah saat ini juga sedang kami padatkan bagaimana nantinya masyarakat bisa betul-betul mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan infak, zakat, sedekahnya kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Denpasar dan di Bali pada umumnya. Jadi karena kami adalah sebuah lembaga zakat yang terakreditasi sebagai LAS Kota Denpasar, ya fokus kami adalah Denpasar dan Bali. Denpasar dan Bali ya Pak? Ya, jadi kami sudah mempersiapkan bagaimana agar kemudahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Baik itu muzaki, baik itu duafa, semuanya bisa menikmati. Dan teman-teman kami persiapkan dengan berbagai sarana. Semuanya harus berjalan dan bisa bermanfaat bagi umat. Iya, betul. Intinya tebarkan kebaikan. Selalu tebarkan kebaikan. Dan juga nih Pak Rafiq, saya lihat bahwasanya memang YKU ini kalau kita lihat nih Pak Rafiq ya, itu jenjangnya pasti ke pendidikan. Ya, Karena pendidikan yang dilakukan oleh YKU Bali programnya bukan hanya satu, ya, tetapi 2. Ya. Ada rumah tahfiz juga ya Pak ya. ya betul. Dan juga PKBM MPM. Ya, Ya itu adalah salah satu program yang sudah dijalankan ya. ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Pak Rafiq ya. Alhamdulillah. Jadi gini kawan, YKU sejak lahir itu memang sangat fokus dengan dunia pendidikan. Betul. Jadi dulu kami di 20 tahun yang lalu fokus memberikan beasiswa hampir seluruh Bali. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dengan tempat yang kami miliki, akhirnya kami bangun sebuah lembaga pendidikan atau sekolah lah ya, sekolah umum, yang mana sekolah yang kami dirikan itu standarnya pendidikan nasional, dari standar berstandarkan pendidikan nasional. Itu kami berikan fasilitas tambahan berupa
pendalaman untuk keahlian Skillnya. untuk skill di beberapa bidang. Nah, dan sekolah ini pun alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti yang saya cerita tadi, bahwa pelayanan yang kami berikan itu ramah biaya. Sekolah yang kami berikan bukan sekolah mahal, tapi sekolah murah yang bukan murahan. Betul. Ya, standarnya standar Diknas, ijazahnya ijazah Diknas, kemudian skill yang kami berikan juga skill yang bukan murahan. Salah satunya adalah bagaimana nanti anak didik kami juga mahir di bidang podcast ini, Kak Awan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kemudian anak didik kami juga mahir di bidang editing untuk multimedia. Betul. Ini alhamdulillah semua sudah kami siapkan. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan untuk menyongsong masa depan saat ini sudah kami siapkan dengan baik. Dan programnya semuanya sedang berjalan. Jadi JKU ingin selalu tampil hadir di mana masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kami punya. Fasilitas yang sudah diberikan ya. Ya, seperti itu yang kita harapkan. Oke, luar biasa sekali nih Pak Rafiq. Terima kasih banyak ini Pak Rafiq. Tadi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 sudah dijawab secara baik. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Kami ucapkan terima kasih nih atas kedatangannya Pak Rafiq. Sudah mau ngobrol lagi tentang kinerja dan perkembangan lembaga nih Pak Ya, Rafiq. siap. Mudah-mudahan di 3 bulan lagi kita akan undang lagi. Oke. Kita akan kemas lagi Pak pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan para sahabat-sahabat Ukhuwah. Nanti kita akan sharing juga Ya. terkait perkembangan selanjutnya. Baik Pak Rafiq, terima kasih banyak atas waktunya. kasih, Silakan Awan. dinikmati kopinya. Kita santai saja ini Pak ya. Ya. Oke, baik Sobat Ukhuwah dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe ya dari YouTube kami, YouTube YKU Bali, dan juga Instagramnya adalah Instagram YKU Bali, di mana kita akan memberikan sebuah hidangan buat teman-teman semua yang ada di sana. Bagaimana sih melihat proses atau progresnya dari Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali. Kalau gitu Kak Awan akan undur diri. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq. Terima kasih, Kak Awan. Ya.